Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pergumulan melewati tragedi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, yang namanya tragedi itu kadang-kadang kan kita tidak siap menghadapinya, sehingga ya banyak kekacauan yang terjadi yang menggoncang kehidupan kita. Tetapi sebenarnya bisa atau tidakkah kita itu mempersiapkan diri menghadapi tragedi yang tiba-tiba datang menimpa kita itu, Bapak? Saya kira ya kita memang bisa ya menyiapkan diri. Kita bisa ya misalnya ya beranggapanlah atau berpikir bahwa ya kita sebagai orang Kristen tidak terbebaskan dari tragedi. Kita nggak bisa berpikir bahwa selama kita ini hidup dalam Tuhan, maka Tuhan akan selalu menghindarkan kita dari tragedi. Nah, kesiapan seperti ini juga bisa menolong kita dalam menghadapi tragedi. Namun sesiap-siapnya ya kita ini menghadapi tragedi, sewaktu tragedi datang, kita tetap tidak siap, Pak Gunawan. Kita akan tetap terhempas dan harus bergumul menghadapinya. Memang tidak ada jalan pintas untuk melewati tragedi. Jalan itu panjang dan berbatu, dan kita yang melewatinya akan terluka-luka dan tersayat-sayat. Namun di setiap jengkal yang kita lalui, Tuhan akan menyertai kita. Dia akan menuntun sampai kita keluar dengan selamat. Nah, jadi saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa pergumulan yang mesti kita lalui tatkala kita sedang menghadapi tragedi. Iya, tragedi ini misalnya saja kita mengalami kematian dari orang yang sangat kita kasihi gitu, Bapak ya, atau kita tiba-tiba bangkrut karena kondisi ekonomi yang tiba-tiba memburuk, atau ada peristiwa-peristiwa yang lain, peperangan dan sebagainya, sehingga hal-hal itu kan yang sulit kita prediksi lebih dulu. Ya. Walaupun kita tahu itu bisa terjadi, tapi kapan terjadinya, bencana alam yang besar dan sebagainya. Betul. Nah, kalau dalam hal ini kira-kira apa yang Pak Por ingin sampaikan, bagaimana kita itu menghadapi tragedi itu, Pak? Ada beberapa pergumulan yang kita ini harus lewati selama kita menghadapi tragedi. Nah, coba akan saya bagikan dan juga beberapa masukannya bagaimana kita bisa menghadapinya. Pertama adalah kita akan mengalami pergumulan karena tidak adanya penjelasan mengapa tragedi ini mesti terjadi. Ya, tidak bisa tidak kita ingin tahu mengapakah tragedi menimpa kita. Sesungguhnya keingintahuan kita bersumber dari reaksi protes terhadap Tuhan yang kita anggap bertanggung jawab terhadap terjadinya tragedi ini. Kita protes sebab kita merasa tidak seharusnya kita mengalami tragedi ini. Kita berkata kita telah hidup baik, kita telah berusaha menyenangkan Tuhan, jadi ya tidak semestinya Tuhan membiarkan tragedi menimpa kita. Nah, kenyataan bahwa tragedi tetap terjadi walau kita telah hidup benar di hadapan Tuhan membuat kita bingung dan tidak mengerti Tuhan, Pak Gunawan. Seolah-olah kita tidak lagi mengenal Allah yang tadinya kita kenal dengan baik. Sebelum tragedi, kita mengenalnya sebagai Allah yang baik dan mengasihi kita anak-anaknya. Sebelum tragedi, kita mengenal Allah sebagai Allah yang melindungi kita dari bahaya dan memberi hanya yang terbaik kepada anak-anaknya. Sekarang kita bingung dan tidak mengerti siapakah Allah yang sebenarnya. Mengapa Ia membiarkan hal yang buruk menimpa kita. Nah, jadi memang hal-hal ini membuat kita nggak bergumul, Pak Gunawan. Kita benar-benar nggak mengerti dan kita membutuhkan penjelasan mengapakah Tuhan membiarkan tragedi ini terjadi. Iya, dan seringkali selain protes, Pak Boleh, kita itu kan sudah terbiasa dengan hukum sebab akibat. Kalau kita melihat ada peristiwa yang tragedi itu yang terjadi di dalam keluarga kita atau menimpa diri kita
kita selalu bertanya, loh ini apa sebabnya, kok sekarang ini akibatnya seperti ini? Apa yang salah atau siapa yang salah gitu Bapak? Sehingga pertanyaan itu mau tidak mau memang keluar Bapak. Ya sebab ya nggak bisa nggak, kita ini manusia ya, mempunyai pengharapan ya yang tersirat ya, yaitu dengan kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita hidup baik-baik, maka ya Tuhan akan memberikan kita imbalan. Imbalannya apa? Melindungi kita, memberkati kita, dan menjauhkan kita dari mara bahaya atau tragedi. Maka sewaktu tragedi menimpa, kita seolah-olah itu protes. Kenapa kok Tuhan tidak melakukan bagiannya? Kita telah melakukan bagian kita, hidup baik, hidup menyenangkan Tuhan. Tapi kok sekarang kok Tuhan nggak melakukan bagiannya menjaga kita dari bahaya atau tragedi. Nah itu sebab memang kita protes dan kita bergumul tuh. Suatu kita tidak mendapatkan penjelasan. Ya, apalagi kalau kita membandingkan dengan orang lain, lalu kita berkata saya ini lebih baik dari dia loh, kok dia tidak mengalami ini, saya yang lebih baik ini mengalami hal yang buruk ini gitu loh Bapak. Dan sekali lagi ya saya juga harus mengakui ini reaksi manusiawi Pak Gunawan. Karena waktu kita dalam penderitaan ya kita seringkali menengok ke kiri ke kanan dan melihat orang. Dan memang ya nggak bisa enggak, nomor satu kita ada rasa ya mungkin bukannya iri lah ya, tapi rasa sedih. Kenapa kok orang ini kok bisa begitu bahagia, hidupnya kok kayaknya jarang ada problem, kok kita kok nggak habis-habisnya dirundung masalah, kita salah apa nih? Atau kita memang menengok ke kiri kanan dan melihat si orang-orang ini hidupnya kok kayaknya lebih nggak benar, hidupnya kok nggak lurus, tapi kok justru semuanya baik-baik saja, kok saya yang hidupnya benar, menyenangkan Tuhan, kok hidupnya banyak sekali tantangan. Nah hal-hal ini biasanya memang muncul dalam hati kita ya. Dan ya saya kira ini manusiawi Pak Gunawan. Iya, tapi apakah ketika pergumulan itu timbul di dalam diri kita seperti itu Pak Boleh? Apakah kita membiarkannya berkembang terus atau kita melakukan sesuatu supaya ini berhenti gitu Pak? Kita harus membawa itu ke dalam doa dan kepada Tuhan. Kita harus memang ya secara terbuka ya menanyakan kepada Tuhan dan ya menyuarakan keluhan kita kepada Tuhan. Tidak apa-apa, Tuhan tidak marah waktu mendengar kita menyuarakan keluhan kita atau kebingungan kita kepada Tuhan. Sebab dia mengerti. Dia mengerti bahwa kita itu tuh ingin tahu penjelasannya kenapa. Tapi dia memang gak bisa memberikan penjelasan itu. Sebab bisa saja terlalu rumit, terlalu melampaui kemampuan kita untuk bisa mengertinya sekarang ini. Jadi ya udah, kita akhirnya memang harus berkata, meskipun saya tidak mengerti, tapi saya itu percaya Tuhan itu tuh baik dan tidak akan membiarkan yang buruk menimpa dalam hidup kita. Ya itu seperti saya teringat doa Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika dia menderita, dia bertanya kepada Bapaknya, mengapa engkau meninggalkan aku, dan tidak ada jawaban sama sekali gitu Pak Boleh. Betul Pak Gunawan. Dan kalau Yesus Putra Allah berdoa seperti itu ya, mengapakah engkau meninggalkan aku? Nah kita bisa mengerti ya bahwa kita sebagai manusia ya nggak bisa enggak akan juga sekali waktu dalam penderitaan menyuarakan teriakan yang sama, mengapakah engkau meninggalkan aku? Memang pergumulan yang lain apa Bapak? Yang kedua adalah tidak adanya kepastian berapa lamakah tragedi ini akan berlangsung. Ada tragedi yang berlangsung cepat, ada tragedi yang berlangsung lama. Namun efek atau akibat dari semua tragedi berlangsung lama. Nah di dalam pergumulan menghadapi tragedi dan akibatnya, biasanya kita bertanya, kapankah kita akan dapat keluar dari penderitaan ini? Di dalam penantian itulah kadang kita hilang harapan dan iman Pak Gunawan. Kita berdoa dan berdoa memohon campur tangan Tuhan, tetapi pertolongan tidak kunjung datang. Istri yang sakit tetap sakit, suami yang lumpuh tetap lumpuh, ayah yang kehilangan pekerjaan tetap tidak bekerja.
Ibu yang harus bekerja banting tulang, tetap harus bekerja banting tulang. Kita menjadi tidak sabar. Dan di dalam ketidaksabaran kita mulai bimbang dan ragu. Apakah Tuhan peduli dan memperhatikan saya? Apakah Tuhan sanggup menolong saya? Apakah Tuhan mau menolong saya? Dan jika mau, sampai kapankah saya harus menunggu? Inilah pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan di dalam bimbang dan ragu, Pak Gunawan. Jadi ini adalah pergumulan kedua yang biasanya juga kita harus lalui. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya kita gumulkan dalam diri kita sendiri atau kita sampaikan kepada orang lain yang dekat dengan kita, Pak? Saya kira ada baiknya ya, waktu kita memang nggak bisa lagi untuk menanggungnya, kita bagikannya kepada misalnya sahabat kita atau bahkan kepada hamba Tuhan sebagai ungkapan bahwa kita memang sedang dalam pergumulan. Nah, mudah-mudahan ya mereka juga bisa memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan. Dan sudah tentu boleh ya datang kepada Tuhan, menyuarakan semua ini kepadanya. Sebab sekali lagi dia mengerti. Kita udah menunggu, tapi kok nggak mendapatkan jawaban. Sampai berapa lama kita harus menderita. Kita nggak mengerti, Pak Gunawan. Ada seseorang yang saya kenal, saya sudah mengunjunginya. Dia itu dalam kondisi koma. Jadi artinya dia nggak bisa lagi memberi reaksi. Dia hanya di tempat tidur dan diberikan makanan lewat tube. Tapi memang dia nggak bisa bicara, nggak bisa buka mata. Nah, dia udah dalam kondisi seperti ini beberapa tahun, Pak Gunawan. Bukan sehari, bukan sebulan, bukan beberapa bulan, tapi sudah beberapa tahun. Saya datang, lihat dia begitu. Saya datang, lihat dia tetap begitu. Nah, nggak bisa enggak, saya bisa ngebayangin betapa sulitnya. Baik buat dia, kalau dia masih bisa menyadari dirinya, ataupun buat orang yang merawatnya. Dan sudah tentu ya mereka akan bertanya-tanya, seberapa lama lagi kami harus menunggu penderitaan ini berlalu. Nah, inilah yang ya sanggup memang yang mengguncangkan iman kita. Ya, kita akhirnya bisa hilang harapan dan iman dan menyimpulkan kok Tuhan itu nggak peduli ya, nggak mendengarkan doa kita. Tapi nanti kita akan belajar ya bahwa tidak, Tuhan sebetulnya memperhatikan. Tuhan memperhatikan. Dia bukannya menutup telinga dan membutakan mata terhadap penderitaan kita. Ya, kalau pertanyaan seperti itu diajukan kepada Pak Pol yang mengunjungi gitu, orang itu masih bisa berkomunikasi gitu, Pak Pol. Pak Pol ditanya seperti itu, biasanya jawabannya gimana, Pak Pol? Pertama, memang saya akan mengakui saya tidak mempunyai jawabannya. Saya tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan ibu mereka menderita sakit seperti ini, sudah dalam keadaan koma, bertahun-tahun. Saya tidak mengerti sama sekali kenapa kok Tuhan gak bertindak, baik itu menyembuhkannya secara total atau yang membawanya pulang ke rumahnya. Nah, setelah berkata bahwa saya tidak tahu jawabannya, yang kedua adalah saya tetap mau berkata, kita mesti percaya bahwa Allah itu baik, Dia adalah Bapa kita, bahwa Dia mendengarkan doa kita. Tapi ini adalah hal yang kita tidak bisa jawab dan mengerti. Namun nanti di sorga waktu kita berjumpa dengan Allah, Tuhan baru akan memberikan penjelasan supaya kita mengerti. Ya, jadi berarti kita melibatkan diri kita untuk bergumul bersama-sama dengan Dia gitu, sehingga Dia tidak merasa sendirian di dalam pergumulan ini gitu, Pak Pol. Betul sekali, Pak Gunawan. Nah, selain hal-hal itu, pergumulan yang lain apa, Pak Pol, yang biasa terjadi? Yang ketiga adalah tidak adanya jawaban dari Tuhan. Kita berdoa dan mengharapkan pertolongan, tetapi tidak mendapatkan. Akhirnya kita berdoa dan mengharapkan jawaban, apapun itu, tapi tetap juga tidak mendapatkan. Nah, C.S. Lewis, seorang penulis ya, melukiskan perasaannya sewaktu ia berdoa setelah kematian istrinya. Seperti mengetuk-ngetuk pintu, tetapi kemudian terdengar suara gembok dikunci dari dalam, bukan sekali, malah 2 kali. Dan setelah itu sunyi senyap.
Nah, pada saat seperti itu reaksi kita pada umumnya adalah kecewa dan sedih. Kita merasa sendirian dan ditinggalkan Tuhan. Nah, jadi inilah pergumulan ketiga yang kita juga mesti hadapi, Pak Gunawan. Kita kok mengetuk-ketuk pintu nggak dibukakan, kita mengharapkan jawaban, tapi kok tidak ada jawaban. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, ini yang kita mau coba pelajari ya. Saya akan dasari ini dari firman Tuhan di Yohanes 8:12. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Setidaknya ada dua makna yang terkandung dalam perkataan Tuhan Yesus ini. Pertama, oleh karena dia adalah terang, maka kita akan melihat dan mengenalnya. Dalam hidup, kita akan mengalami banyak hal, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tuhan dapat memakai semua pengalaman itu sebagai kesempatan untuk mengenalnya secara lebih mendalam. Sebelum anak saya meninggalkan Tuhan, Pak Gunawan, saya sudah tahu bahwa Allah mengasihi kita, termasuk saya. Tapi setelah anak saya meninggalkan Tuhan, barulah saya mengerti bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Saya menemukan bahwa saya kok tidak dapat marah dan membenci anak saya, walaupun ia telah meninggalkan Tuhan dan tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya menemukan bahwa saya hanya dapat kembali mengasihi dia. Nah, lewat pengalaman itu, barulah saya mengerti mengapa Tuhan tidak bisa membenci kita anak-anaknya. Dia hanya bisa mengasihi dan mengasihi kita. Jadi, berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi sebetulnya memberi kesempatan kepada kita untuk mengenal Yesus, terang dunia, secara lebih pribadi dan mendalam. Ya, memang dari pihak Tuhan bisa seperti itu, Bapak ya. Dia tetap mengasihi kita. Tetapi bagi orang yang mengalami tragedi itu, pada satu titik tertentu itu bisa justru dia meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak menemukan jawaban, dia tidak melihat yang bakal terjadi di depannya. Sehingga dia putus asa dan akhirnya meninggalkan Tuhan, Bapak. Bisa. Jadi memang pada saat tragedi menimpa, kita itu tuh sepertinya berada di persimpangan jalan, Pak Gunawan. Kita bisa jalan ke kiri misalkan ya, yaitu jalan untuk meninggalkan Tuhan dan berkata, Tuhan tidak peduli, buat apa saya peduli lagi kepada Tuhan. Tapi jalan kedua adalah berdasarkan firman Tuhan yang tadi telah kita baca, bahwa Yesus adalah terang dunia. Kita justru bisa berdoa dan berkata, Tuhan, saya ingin mengenal Engkau lebih dekat lagi lewat tragedi ini. Jadi ajarkanlah saya yang Engkau ingin saya belajar tentang dirimu. Nah, kalau kita bersikap seperti itu, Pak Gunawan, maka tragedi akan menjadi pelajaran yang baru dan yang dalam untuk kita. Tadi saya ada sebut tentang penulis C.S. Lewis. Dia itu sangat mencintai istrinya, tapi akhirnya istrinya sakit dan dia harus merawatnya sampai dia meninggal dunia. Nah, sudah tentu kita akan berkata, ya kasihan Lewis itu. Tapi ada hal yang lebih dalam yang terjadi. Gara-gara dia itu mencintai istri dan kehilangan istrinya, dia itu lebih mengerti misalkan tentang cinta. Makanya dia pernah menulis buku tentang cinta. Buku yang begitu bagus sekali. Jadi singkat kata, dia mengerti banyak tentang kehidupan, tentang cinta, tentang kedukaan, gara-gara istrinya meninggal dunia. Nah, jadi dalam persimpangan jalan, saya berharap kita tidak memilih jalan yang salah dan berkata, Tuhan kok nggak peduli, Tuhan kok jahat. Enggak ya, kita mau berkata, Tuhan, ada yang Engkau ingin ajarkan. Singkapkanlah dirimu supaya saya mengenalmu lebih dalam lewat tragedi atau lewat kesusahan ini. Ya, jadi itu tergantung sekali dengan bagaimana relasi orang itu dengan Tuhan, baik ketika sehat maupun ketika mengalami tragedi itu, Pak Boleh.
Betul Pak Gunawan, udah tentu kalau kita memang dari awalnya yang mudah menyalahkan orang, pokoknya maunya tuh Tuhan tuh membuat hidup kita lebih gampang, lebih mudah, maka nggak bisa ya kita bisa bayangin dan begitu cepatnya kita akan nantinya ya menyangkal Tuhan kalau tragedi menimpa. Sebab ya sejak awal kita memang mengharapkan Tuhan itu hanya untuk menolong dan membuat hidup kita lebih lancar. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan pengertian yang benar, bahwa kita adalah umatnya ya, kita memang seharusnya lah menyembahnya dan melayaninya. Dan bukanlah hak kita untuk menurut apa-apa darinya. Justru ya waktu tragedi menimpa, ya kita nggak lari ya. Kita tahu Tuhan mempunyai rencana dan mempunyai kuasa, ya udah kita berserah kepadanya. Iya, tapi ada juga yang setelah tragedi itu lewat gitu Pak Paulus, setelah beberapa waktu kemudian orang itu bisa kembali lagi kepada Tuhan. Jadi artinya menyadari, ya ternyata itu sesuatu yang baik buat saya gitu. Betul, dan mungkin ini kebanyakan kita seperti itu Pak Gunawan ya. Kita mungkin marah sesaat, tapi setelah melewati tragedi kita bisa menengok ke belakang dan mengerti, oh itu sebabnya ya dulu Tuhan mengizinkan itu terjadi, dan barulah kita kembali kepada Tuhan, menghargai ya pelajaran yang telah Dia berikan itu. Ya, dan saya melihat itu sebagai pemeliharaan Tuhan atas anak-anaknya, Bapak. Iya, betul sekali Pak Gunawan. Jadi meskipun kita goncang, kita apa, tangan Tuhan ternyata cukup panjang untuk memegang kita dan nggak membiarkan kita terlalu jauh ya melarikan diri darinya. Ya. Makna yang lain apa Pak Paul? Tadi kita telah membaca ya, Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi makna kedua adalah lewat Yesus terang dunia, kita tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan. Sebab sekarang kita dapat melihat hidup secara jelas dan tepat. Memang kita tidak mempunyai jawaban mengapa tragedi terjadi, tetapi kita dapat mengerti tempat dan peran tragedi dalam rencana Allah. Nah, saya akan kisahkan kisah kehidupan Naomi. Di dalam kitab Rut dikisahkan kehidupan Naomi, seorang ibu dengan suami dan kedua putranya. Mereka terpaksa mengungsi dari Bethlehem ke tanah Moab karena bala kelaparan. Di Moab, suami Naomi meninggal dunia. Namun kemudian kedua putranya menikah dengan dua wanita Moab. Nah, untuk sejenak kehidupan Naomi membaik. Tetapi sayang, situasi baik tidak berlangsung lama. Satu persatu putra Naomi meninggal dunia. Nah, akhirnya Naomi kembali ke Bethlehem bersama menantunya Rut. Suatu orang menyapanya, Naomi berkata, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Pak Gunawan, waktu ya kita baca ayat ini nih nggak bisa nggak hati kita terenyuh Pak Gunawan. Kita bisa ya mengerti betapa pahit hidupnya Naomi. Tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Nah, nama Naomi berarti menyenangkan. Sedang nama Marah bermakna pahit. Itu sebabnya lah Naomi minta dipanggil Marah. Naomi kan sedih, dia kehilangan semuanya. Nah, tapi di luar pengetahuannya, tragedi ini berada dalam rencana Allah. Akhirnya Rut menikah dengan Boaz. Mereka mempunyai anak bernama Obed. Obed menjadi ayah Isai, dan Isai menjadi ayah Daud, dan Daud menjadi nenek moyang Yesus juru selamat dunia. Lewat Rut, Allah memperlihatkan kasih-Nya kepada semua bangsa, bukan saja Israel, dan bahwa rencana keselamatannya adalah untuk semua bangsa di bumi. Dan lewat Naomi, Allah menunjukkan bahwa Ia sanggup mengubah yang pahit menjadi manis,
Di akhir hidupnya, Naomi memomong anak Rut, Obed, sebagai anaknya sendiri. Meskipun Naomi tidak tahu bahwa anak yang digendongnya itu akan menjadi kakek dari Raja Daud. Tuhan mengubah yang pahit menjadi manis. Iya, kalau kita melihat kehidupan Ruth ini dan juga banyak tokoh-tokoh yang lain seperti tadi C.S. Lewis dan seterusnya, sebenarnya melalui tragedi itu, kalau kita memang berjalan di dalam terang Tuhan, kita juga akan dipakai oleh Tuhan menjadi terang bagi orang-orang lain yang mengalami tragedi di dalam kehidupannya, gitu Pak. Betul Pak Gunawan. Memang firman Tuhan kan berkata bahwa dengan penghiburan yang kita terima dalam kesusahan kita dapat menghibur orang lain. Jadi betul sekali, gara-gara kita pernah mengalami sesuatu yang memang buruk, dan kita bisa mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, nah kita bisa menghibur orang lain. Sehingga orang lain pun yang butuh pertolongan bisa menerimanya dari kehidupan kita. Ya, dan orang yang ditolong itu juga merasa, iya ya, kamu itu mengalami hal yang sama atau bahkan lebih berat dari saya. Jadi bukan sekedar hiburan-hiburan yang kosong, yang teoritis gitu Pak Boleh. Dia sendiri mengalami kok. Dan kemudian dia menceritakan bagaimana dia bisa mengatasi jalan yang gelap di dalam tragedi yang dia lalui itu. Betul. Jadi Pak Gunawan, sekarang kita mengerti satu rencana Tuhan ya, yaitu bahwa kadangkala Tuhan membiarkan kita mengalami sebuah penderitaan sebab sebetulnya ada orang lain yang nantinya akan memerlukan penghiburan, dan hanya kitalah yang dapat dipakai Tuhan untuk menghibur orang tersebut. Jadi supaya kita bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan menolong orang tersebut, maka memang Tuhan membiarkan kita mengalami sebuah penderitaan itu. Iya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pergumulan melewati tragedi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan